Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi mengenai isolasi diosgenin. Sebelum memulai materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Piona Tasya Sapitri, NIM F1F118009 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Anissa Dita Syarial, NIM F1F118031 sebagai pemateri kedua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Iliza Mirna, NIM F1F118054. Saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Davadiska Maulida, NIM F1F11843. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Nurhaliza, NIM F1F1181020 selaku pemateri kelima. Latar belakangnya, tanaman pacing koen merupakan tanaman liar di perkarangan ataupun di kebun. Pacing dilaporkan memiliki aktivitas anti-hiperglikemik, hipolipidemik, hepatoprotektif, antioksidan, dan antifungin. Ada 6 senyawa yang diisolasi dari rimpang C spesies dan dijelaskan sebagai diosgenin, prosapogenin, B-dioskin, diosgenon, cikloartanol, 25N cikloartenol, dan asam oktakosainoid. Diosgenin merupakan konstituen bioaktif yang sangat penting dalam herba pacing. Diosgenin berperan penting dalam aktivitas farmakologi seperti anti-hiperlipidemi, anti-diabetes, dan anti-kanker. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anissa Dita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian, yaitu untuk menetapkan kadar diosgenin dalam ekstrak air Coctus speciosus. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan metode HPLC untuk menetapkan kadar diosgenin agar diperoleh metode yang sensitif, akurat, dan cepat. Dikarenakan spektrofotometri HPLC merupakan salah satu metode analisis yang telah dikembangkan untuk analisis diosgenin ini, tetapi metode HPLC yang sudah ada relatif memiliki waktu yang relatif lama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Hanisa. Baiklah, selanjutnya data tanaman yang digunakan. Nama tanaman yaitu tanaman pacing atau Coctus speciosus, famili tanaman yaitu Costaceae, bagian tanaman yang digunakan yaitu seluruh bagian tanaman yang ada di atas tanah, tempat pengambilan tanaman yaitu di Berbah, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama yaitu herba pacing aquades, yang kedua acetonitril, yang ketiga diosgenin dengan kemurnian bersih dari 93%, yang keempat metanol PA dan aquavides, yang kelima yaitu panci infus, yang keenam kolom Lycosper 100 RP18 NCAPET, yang ke-7 yaitu HPLC Shimadzu LC20 AT, yang ke-8 yaitu Freezy Dryer dan alat gelats. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu yakni cara ekstraksi dan juga cara penentuan kadar. Di mana cara ekstraksinya itu pertama, ekstrak air disiapkan dengan cara infundasi, kemudian diperoleh cairan infusa. Nah, cairan infus yang diperoleh ini dipakatkan dengan cara dipanaskan di atas water bath pada suhu 50 derajat Celcius sampai agak kental. Setelah dihasilkan infusa yang kental, dikeringkanlah dengan fresh dryer infusa tadi. Kemudian barulah menghasilkan ekstrak CS. Nah, setelah dihasilkan ekstrak CS, barulah kita melakukan cara penetapan kadar diosgenin dalam ekstrak CS ini. Nah, untuk cara penetapan kadarnya itu, ekstrak CS ini dianalisis menggunakan HPLC dengan fase diamnya Lycosper 100 RP18 NCAP dengan panjang 25 cm dan berdiameter dalam itu 4 mm. Kemudian fase gerak acetonitril dan juga air dengan perbandingan 9:1. Kemudian setelah dianalisis menggunakan HPLC, didapatkanlah kadar diosgenin dalam ekstrak CS yakni sebanyak 0,28%. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan dengan hasil berupa profil kromatogram yang A dari pelarut metanol, yang B dari standar diosgenin, dan yang C dari kromatogram ekstrak Coctus speciosus yang diamati pada kesempatan kali ini. Dan
Untuk kadar yang diperoleh ialah sebesar 0,28%. Pada literatur disebutkan bahwa kadar diosgenin pada herba tanaman pacing ialah sebesar 0,2% dan literatur lain menyebutkan kadar diosgenin sebesar 0,37%. Perbedaan disebabkan sesuai dengan bagian apa yang diekstrak, pada bagian herbakah atau pada bagian daun, pada bagian batang, dan pada bagian bunga. Adapun hasil yang diperoleh berupa serbuk berwarna hijau kecoklatan, serbuk dalam keadaan kering, dan berbau khas. Pada kesempatan ini diuji juga kadar air sebesar 5% dan kadar abu total sebesar 5,9%. Dan telah sesuai dengan ketentuan farmakope di mana kadar abu total tidak boleh lebih dari 10%. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Metode HPLC dikembangkan relatif sederhana, cepat, sensitif, dan akurat untuk menetapkan kadar diosgenin dalam ekstrak pacing. Kadar diosgenin dalam ekstrak air herba adalah sebanyak 0,28%. Materi ini diambil dari jurnal Pengobatan Tradisional oleh Susanti et al. Yang berjudul Penetapan Kadar Diosgenin dalam Ekstrak Air Coctus speciosus secara HPLC. Baiklah, sekian video ini kami buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.